Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang Ibu banggakan. Pada video presentasi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menotasikan bentuk pangkat. Tujuan setelah belajar bentuk pangkat, yang pertama adalah menemukan konsep dan sifat-sifat dari bilangan berpangkat dengan kritis dan tepat. Yang kedua, dapat menentukan nilai dari bilangan berpangkat. Tentunya dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dengan benar. Dan yang paling pokok adalah diharapkan kalian dapat menyajikan pemecahan dari permasalahan yang terkait dengan bilangan berpangkat dengan kreatif. Itulah anak-anak. Baik, mari kita mulai untuk belajar seperti apa sebenarnya bilangan bentuk pangkat itu. Misalkan kita mempunyai suatu bilangan A yang akan kita pangkatkan dengan N. Kita bisa menuliskan N di atas huruf A dengan ukuran lebih kecil. Nah, arti dari A pangkat N ini sangat sederhana. Kita tinggal mengalihkan A berulang kali sebanyak N. Sebagaimana pangkat. Jadi sebanyak N faktor. Contoh, ketika kita mempunyai bilangan 2 pangkat 2, kita bisa menuliskan angka 2 di sini, atau mengalihkan bilangan 2 di sini, sebanyak 2 kali saja. Karena apa? Pangkatnya adalah 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, sehingga nilai dari 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, selanjutnya, contoh berikutnya. Ketika kita mempunyai bilangan 3 pangkat 3, artinya apa? Kita mengalihkan angka 3 sebanyak 3 kali. Jadi, angka 3 kita kalikan secara berulang sebanyak 3 kali. 3 kali 3 adalah 9, 9 kali 3 adalah 27. Sehingga 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 itu nilainya adalah sama dengan 27. Begitu juga ketika kita mendapatkan bilangan 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 bisa kita jabarkan menjadi hasil kali berulang angka 4 sebanyak 4 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16. 4 kali 4 adalah 16, sehingga 16 kali 16 kita hitung hasilnya adalah 256. Sehingga dengan mudah kita bisa menentukan nilai 4 pangkat 4 adalah 256. Gitu. Selanjutnya, mari kita ke sifat bentuk pangkat yang pertama. Perhatikan contoh. Ketika kita memiliki bilangan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, artinya apa? Kita bisa menjabarkan 2 pangkat 2 dengan cara mengalihkan 2 sebanyak 2 kali. Dan kita bisa menjabarkan 2 pangkat 3 dengan cara mengalihkan 2 sebanyak 3 kali. Sebagaimana definisi tadi. Jadi, angka 2 ini dikalikan berulang sebanyak pangkat yang tertera. Nah, ketika kita hitung angka 2 dari hasil perkalian 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, maka kita bisa menuliskan angka 2 ini dalam pangkat 5. Nah, ternyata setelah kita cermati bilangan 5, 2, 3 di sini, ternyata hasil kali bilangan berpangkat itu adalah bilangan berpangkat yang memiliki pangkat hasil penjumlahan dari kedua pangkat bilangan yang ada. Gitu. Jadi, 2 ditambah 3 adalah 5. Sehingga sifat yang pertama dari bentuk pangkat adalah A pangkat N dikali A pangkat N akan sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Mudah bukan? Selanjutnya, mari kita ke sifat yang kedua. Bagaimana mempelajari sifat yang kedua? Ketika kita dihadapkan pada bilangan pembagian, ya, bilangan berpangkat dalam bentuk pembagian. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3.
Agar lebih mudah cara memahami, kita jabarkan 3 pangkat 5, kita mengalihkan angka 3 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Pada penyebut juga begitu, 3 pangkat 3 kita kalikan angka 3 secara berulang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, karena bilangannya sama, kita bisa membagi. Maka ketika kita bagi ketiga bilangan ini, hasilnya adalah 1. Ya, 3 dibagi 3, 1. Maka kita tinggal menyisakan 2 bilangan 3 yang bisa kita tuliskan dalam bentuk 3 kali 3. Karena 3 kali 3 dibagi 1 itu sama dengan 3 kali 3. Perkalian berulang, bilangan yang sama bisa kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu bilangan pokoknya 3, pangkatnya sebanyak perkalian tadi. 1, 2. Kita tuliskan angka 2. Nah, setelah kita cermati anak-anak, ternyata pangkat 2 ini didapat dari hasil mengurangkan pangkat pada pembilang dengan pangkat pada penyebut. Jadi, 3 dipangkatkan 5 dikurangi 3 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, sifat kedua dari bentuk pangkat itu ternyata adalah ketika ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, kita bisa mencari hasilnya dengan mengurangkan pangkat dari kedua bilangan tersebut, yaitu A dipangkatkan M dikurangi N. Nah, mari kita lihat dan belajar sifat berikutnya. Yang ketiga, ketika kita balik bilangan tadi, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5, hasilnya bagaimana? Kita jabarkan 3 pangkat 3 itu adalah hasil kali angka 3 secara berulang sebanyak 3 kali. 3 pangkat 5 kita kalikan angka 3 berulang sebanyak 5 kali. Maka dengan cara yang sama tadi kita bagi angka 3 di sini. 1, 2, 3. Di bawah juga sebanyak 3 kita hilangkan. Karena kita bagi tersisa angka 1. Jadi 3 kali 1 kali 1 kali 1 itu 1. Yang penyebut tinggal menyisakan 2 bilangan 3. Jadi kita tuliskan 3 kali 3. Karena bilangan 3 berulang sebanyak 2 kali, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk pangkat dengan pangkat 2. Sehingga dari sini kalau kita cermati pangkat dari bilangan tersebut, maka pembagian bilangan berpangkat ternyata hasilnya sama dengan ketika kita mengurangkan pangkat dari kedua bilangan yang ada. Jadi 3 dikurangi 5 itu adalah kurang 2. Sehingga 3 pangkat negatif 2 bisa dituliskan dalam bentuk 1 dibagi 3 pangkat 2. Jadi pangkatnya positif. Nah, selanjutnya inilah sifat yang ketiga dari bilangan berpangkat. Jadi ketika ada A pangkat min N, kita bisa nuliskan dalam bentuk pangkat positif, yaitu 1 per A pangkat N. Selanjutnya, mari kita lihat contoh yang keempat untuk mempelajari sifat keempat. Jika ada perkalian bilangan 2 kali 3 dipangkatkan 3, artinya apa? 2 kali 3 ini kita kalikan sebanyak 3 kali. Kita jabarkan 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Sehingga ketika kita kelompokkan angka 2 dan 3, kita mendapatkan bilangan 2 sebanyak 3, 1, 2, 3, dan kita dapatkan angka 3 juga sebanyak 3, 1, 2, 3. Artinya apa? Bilangan 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali berulang di sini bisa kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3, dan angka 3 juga begitu bisa kita tuliskan dalam bentuk berpangkat, yaitu 3 pangkat 3. Sehingga ketika kita cermati, ternyata 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi, sifat keempat sudah kita pelajari ketika ada perkalian A dengan B dipangkatkan M, hasilnya bisa kita tuliskan dengan mengalihkan A pangkat M dan B pangkat M. Mudah sekali, bukan? Mari kita melanjut ke sifat berikutnya. Ketika kita mempunyai bilangan berpangkat yang dipangkatkan,
Bagaimana menyelesaikan? Nah, kita lihat. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. 2 pangkat 2 itu artinya adalah 2 kali 2. 2 kali 2 dipangkatkan 3. Kita bisa jabarkan di sini menjadi 2 kali 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 kali 2. Kita hitung. Angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena angka 2 dikali secara berulang sebanyak 6 kali, kita bisa menuliskan angka 2 dalam pangkat 6. Jadi, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu hasilnya sama dengan 2 pangkat 6. Nah, coba kita cermati. 2, 3. Bilangan berpangkat dipangkatkan. Ternyata angka 6 ini didapat dari hasil perkalian pangkat, yaitu 2 dan 3. Sehingga dari sini kita bisa sudah belajar sifat bilangan berpangkat yang kelima, yaitu ketika ada A pangkat M dipangkatkan N, kita bisa mencari nilai dari A tersebut dengan cara memangkatkan dengan hasil kali M dan N. Sangat mudah. Selanjutnya bagaimana belajar dengan tentang bilangan sifat bilangan berpangkat yang menyatakan A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kita coba. Mudah sekali. Coba kita cermati bersama. Ketika kita mempunyai bilangan dalam bentuk pembagian, di mana bilangan itu sama persis, itu 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Ketika kita jabarkan sebagaimana kita sudah belajar di atas, bahwa 3 pangkat 3 itu adalah perkalian berulang angka 3 sebanyak 3 kali, baik pembilang maupun penyebut, maka ketika kita bagi, bilangan ini menghasilkan angka 1. Dibagi 1. 1 dibagi 1 itu 1. Kenapa 1 itu sama dengan, dalam hal ini sama dengan 3 pangkat 0? Kita lihat di sini bahwa ketika kita tadi sudah belajar pembagian bilangan berpangkat, kita bisa menggunakan tanda kurang pada pangkat tersebut, kedua pangkat. Sehingga ketika 3 dikurangi 3 itu hasilnya sama dengan 0, maka 3 pangkat 0 di sini hasilnya 1. Makanya tadi di atas sudah dituliskan bahwa 1 per 1 itu sama dengan 3 pangkat 0. Sehingga apa? Setelah belajar dari sini diharapkan kalian benar-benar paham bahwa ternyata seluruh bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. 10 pangkat 0 itu 1, 100 pangkat 0 1, 1000 pangkat 0 juga 1. Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi, sifat ke-6 dari bilangan berpangkat adalah ketika ada A dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Dengan catatan bahwa A tidak boleh sama dengan 0 dan A anggota bilangan real. Bagaimana sekarang memanfaatkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikan soal. Nah, perhatikan apabila kalian menemui soal seperti berikut. 6 pangkat 8 kali 15 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 14 dikali 5 pangkat 6. Ketika kita tidak menguasai sifat bentuk pangkat, kita akan kesulitan bagaimana menyelesaikan ini. Perut saya mules, malas mengerjakan karena angkanya sulit, terlalu besar. Nah, padahal sebenarnya tidak. Dengan memanfaatkan sifat-sifat bilangan berpangkat, kita bisa menjabarkan bahwa 6 pangkat 8 itu bisa dituliskan dalam bentuk 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 8. Begitu juga 15 pangkat 7 bisa dituliskan dalam bentuk 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 7. Agar apa? Kita mendapatkan penyebut yang sama. Bilangan sesuai dengan yang ada pada penyebut. Bilangan yang sama pada penyebut, maksudnya itu. Jadi, ketika ada 6 pangkat 8 kali 15 pangkat 7, bisa kita jabarkan dalam bentuk lain, yaitu 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 15. Kenapa? Karena bilangan 3 di sini ada yang sama. Kita kelompokkan. Yang satu 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 7 artinya pangkatnya ditambah. 8 ditambah 7 adalah
15 dan dikali 5 pangkat 7. Sekarang kita sudah memiliki bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut untuk memudahkan perhitungan kita. Nah, kita bisa tuliskan bahwa 6 pangkat 8 kali 15 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 14 kali 5 pangkat 6 dalam bentuk baru, yaitu 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 15 kali 5 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 14 kali 5 pangkat 6. Hasil kali di sini, perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pangkatnya. Jadi 8 dikurangi 7 adalah 1, angka 1 tidak perlu ditulis. Kemudian 15 dikurangi 14, 1 juga tidak ditulis, tidak masalah. 7 dikurangi 6 juga 1. Sehingga 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Gampang sekali bukan? Hasilnya adalah 30. Sehingga angka yang serumit tadi bisa kita selesaikan dengan hasil yang sangat simple, yaitu 30. Mudah sekali. Ibu berharap dengan belajar ini kalian bisa menyelesaikan tugas dengan mudah. Karena anak kalian adalah putra-putri ibu yang sangat hebat ketika di sekolah. Pasti dalam menghadapi soal-soal yang diberikan oleh guru, tentu menjadi mudah setelah belajar sifat-sifat bilangan berpangkat tadi. Nah, kita buat kesimpulan pembelajaran kali ini bahwa yang pertama, tadi dari definisi A pangkat N itu sama dengan A kali A secara berulang sebanyak N kali, kita bisa simpulkan yang pertama, sifat yang pertama adalah ketika ada A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya kita menjumlahkan pangkatnya yaitu A pangkat M plus N. Ketika ada pembagian A pangkat M dengan A pangkat N, maka kita bisa mengurangkan pangkatnya menjadi A pangkat M dikurangi N. Ketika kita diminta menuliskan bilangan dalam bentuk pangkat negatif dalam bentuk positif, kita menuliskannya dalam bentuk 1 per A pangkat N di sini. Kemudian ketika ada bilangan perkalian dua bilangan dipangkatkan sebuah bilangan, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk A pangkat M dikali B pangkat M. Dan ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Dan yang terakhir tadi, bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, dengan catatan bahwa A tidak sama dengan 0 dan A adalah anggota real. Nah, sekarang tugas untuk kalian di rumah, Ibu harap benar-benar bisa kalian selesaikan dengan benar. Tidak ada kesulitan, pasti Ibu berharap seperti itu. Nah, sekarang nomor 1, tuliskan bentuk sederhana dari yang A pangkat negatif 2 kali B pangkat negatif 3 kali C dibagi A kali B pangkat negatif 4 kali C pangkat negatif 3. Kemudian soal yang B, 16 dikali A pangkat negatif 4 kali B pangkat 8 kali C pangkat negatif 2 pangkat 1/4 dibagi dengan 8 kali A pangkat 3 kali B pangkat min 6 kali C pangkat 3/2 dipangkatkan lagi dengan negatif 1/3. Soal yang kedua, jika diketahui A sama dengan 25, B sama dengan 16, dan C sama dengan 32, kalian diminta menentukan nilai dari A kali B pangkat negatif 3/4 kali C pangkat 1 karena tidak ditulis, kemudian dibagi dengan A pangkat setengah kali B, kurang cepat, discard. Untuk soal yang kedua adalah jika diketahui A sama dengan 25, B sama dengan 16, dan C sama dengan 32, kalian diminta menentukan nilai dari A kali B pangkat negatif 3/4 kali C dibagi A pangkat setengah kali B pangkat
1/4, negatif 1/4 kali C pangkat 2/5. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan tidak ada masalah. Ingat, ketika ada permasalahan, kamu lihat kembali penjelasan ulang bagaimana sifat-sifat dari bentuk pangkat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses.